Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang rahmat Islam bagi alam semesta. Langsung saja pada pembahasan pertama, yaitu mengenai faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia ada 5, yaitu perkembangan Islam di benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, dan Australia. Perkembangan Islam di benua Asia. Yang pertama ada India. Islam masuk ke India pada abad ke-7. Kemudian, agama Islam dapat berkembang dengan pesat di sana. Bukti perkembangan Islam di India adalah dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam serta peninggalannya. Kerajaan-kerajaan Islam di India ada 5. Yang pertama yaitu Kerajaan Sabak Takin. Kerajaan ini berdiri di Goswah, wilayah Afghanistan di bawah pimpinan Sabak Takin. Beliau mengembangkan agama Islam dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, Kerajaan Ghozi. Kerajaan Ghozi didirikan Alauddin Hudain bin Hussein tahun 1186 Masehi di Firozkoh, lereng gunung Afghanistan. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa Muhammad Abdul Muzaffar bin Hussein Al-Ghozi. Beliau memberi kemerdekaan orang-orang Hindu dan berbuat baik terhadap budak-budak. Yang ketiga ada Kerajaan Mamalik. Raja dari budak belian ini menyebarkan agama Islam di India. Beliau mendirikan masjid raya di Delhi yang diberi nama Jami dan menara yang tinggi dengan nama Qutub Maner, sekarang menjadi objek wisata. Yang keempat ada Kerajaan Keturunan Khilji. Kerajaan ini berdiri setelah menaklukkan Kerajaan Mamalik dan sultannya bernama Alauddin dari Afghanistan. Beliau tidak lama memerintah karena muncul kerajaan baru dari keturunan Taglak dari Turki. Yang terakhir ada Kerajaan Taglak. Kerajaan ini merupakan kerajaan terakhir di India sebelum datangnya bangsa Mongol. Di antara rajanya ialah Muhammad bin Taglak dan Firuz Shah. Setelah Kerajaan Taglak berdiri, kemudian berdirilah Kerajaan Mongol Islam di India. Puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Shah Jihan. Shah Jihan membangun Taj Mahal di Agra sebagai penghormatan kepada permaisurinya yang cantik dan dicintainya. Yang kedua, Pakistan. Pakistan merupakan negara yang memisahkan diri dari India. Pada abad ke-13 sampai 15, agama Islam berkembang dengan pesat di India, dengan bukti adanya kerajaan-kerajaan Islam di India dan bangunan-bangunan tempat ibadah. Arti penting negara ini dalam sejarah dan perkembangan Islam terutama disebabkan 2 hal berikut. Yang pertama, perjuangan politiknya berlangsung pada waktu yang sama dengan perjuangan orang Hindu di India. Perjuangan itu bertujuan untuk mendirikan negara tersendiri bagi umat Islam. Yang kedua, Pakistan berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat serta berhasil melahirkan sejumlah lembaga pengkajian Islam dan intelektual muslim berkaliber internasional. Islam di Pakistan dapat berkembang dengan pesat sehingga Pakistan merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar kedua di dunia. Bahkan, hukum Islam telah diberlakukan di Pakistan. Selanjutnya, Afghanistan. Agama Islam masuk ke Afghanistan sejak masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Islam telah masuk ke Kabul dan pada tahun 870 Masehi, Islam telah mengakar di seluruh negeri Afghanistan. Perkembangan Islam di Afghanistan selanjutnya berjalan dengan pesat, tidak ada hambatan dengan bukti penduduk Afghanistan 99% beragama Islam. Agama Islam sangat berpengaruh dalam segala aspek kehidupan mereka. Selanjutnya yaitu Tiongkok. Agama Islam masuk ke wilayah Tiongkok sekitar abad ke-10, yaitu langsung dari bangsa Arab dan para saudagar yang datang dari India. Agama Islam masuk ke Tiongkok melalui perdagangan darat dan laut yang disebut Jalan Sutera. Adapun pertama kali terjadinya penyebaran Islam di Tiongkok yaitu pada masa dinasti Tang. Menurut Yuanzi, jumlah umat Islam di Tiongkok sekarang sekitar 20 juta. Agama Islam di Cina dapat berkembang dengan pesat meskipun negara itu menganut komunis. Selanjutnya Singapura. Perkembangan Islam di Singapura boleh dikatakan tidak ada hambatan, baik dari segi politik maupun birokratis. Muslim di Singapura kurang lebih 15% dari jumlah penduduk, yaitu kurang lebih 476.000 orang Islam. Pada tanggal 1 Juli 1968 dibentuklah MUIS atau Majelis Ulama Islam Singapura yang mempunyai tanggung jawab atas aktivitas keagamaan, kesehatan, pendidikan, perekonomian, kemasyarakatan, dan kebudayaan Islam. Selanjutnya Thailand. Agama Islam masuk ke Thailand melalui Kerajaan Pasai.
Ketika kerajaan Pasai ditaklukkan Thailand, Raja Zainal Abidin dan orang-orang Islam banyak yang ditawan. Setelah membayar tebusan, mereka dikeluarkan dari tawanan. Dan para tawanan tersebut ada yang pulang dan ada juga yang menetap di Thailand, sehingga mereka menyebarkan agama Islam. Mulai saat itulah agama Islam mulai menyebar di Thailand. Selanjutnya Filipina. Berdasarkan catatan Kapten Thomas First tahun 1775 Masehi, orang Arab yang mula-mula masuk Pulau Mindanao adalah mubalik yang bernama Kebungsuan pada abad ke-15 Masehi. Sedangkan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Sulu ialah Syed Abdul Aziz atau Sidi Abdul Aziz dari Jeddah. Muslim di Filipina adalah minoritas dan nasib mereka sekarang sangat memprihatinkan, seperti nasib Muslim di Thailand, Kamboja, Vietnam, Myanmar. Umat Islam mendapat gangguan, tekanan bahkan pembasmian dari pihak-pihak yang memusuhi. Perkembangan Islam di benua Afrika, Habasyah atau Ethiopia. Ketika kaum muslimin di Mekah mendapat penganiayaan dari kafir Quraisy yang kian hari kian meningkat, maka pada suatu hari Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslimin baik laki-laki maupun perempuan untuk berhijrah ke Habasyah, karena di Habasyah tidak ada perbuatan sewenang-wenang dan penganiayaan dari pihak pemerintahannya. Selanjutnya yaitu Mesir. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Mesir ada di bawah kekuasaan Bizantium atau Romawi Timur. Masyarakat Mesir sedang dilanda perpecahan dan pertentangan antara berbagai mazhab dan aliran agama Nasrani. Hal yang demikian inilah yang menyebabkan umat Islam yang dipimpin oleh Panglima Perang Amr bin As dapat memukul pasukan pertahanan Bizantium. Daerah demi daerah jatuh ke tangan pasukan muslimin. Iskandariyah jatuh ke tangan kaum muslimin pada tahun 624 Masehi. Khalifah Umar bin Khattab mengangkat Amr bin As menjadi gubernur di Mesir. Selanjutnya yaitu Afrika Utara. Pada tahun 23 Hijriah, tentara Islam mulai memasuki daerah Afrika Utara dengan menguasai wilayah Barka, yaitu satu daerah di sebelah barat Mesir. Pada tahun 446 Masehi, tentara Islam telah jauh maju ke sebelah barat menduduki Tripoli dan beberapa buah kota lainnya. Setelah 20 tahun kemudian, hampir seluruh Afrika Utara mulai dari Mesir sampai ke Samudra Atlantik telah dikuasai oleh umat Islam. Hanya tinggal beberapa negeri saja seperti Kartago dan Ceuta. Perkembangan Islam di benua Amerika. Menurut beberapa pakar, Islam masuk ke benua Amerika jauh sebelum Columbus menginjakkan kakinya pada tanggal 21 Oktober 1492. Amerika merupakan negara demokrasi liberal sekaligus sekuler atau menganut prinsip pemisahan antara agama dan negara. Semula agama Islam dianggap agama para imigran Timur Tengah atau Pakistan yang bertempat tinggal di beberapa kota. Kemudian semakin berkembang sehingga munculnya kekuatan Islam yang disebut Black Muslim, yang didirikan oleh Elijah Muhammad di Chicago. Black Muslim didukung oleh orang-orang berkulit hitam dan berjuang menuntut persamaan hak. Elijah Muhammad dalam organisasinya mengambil prinsip-prinsip ajaran agama Islam yang tidak membedakan warna kulit. Selama dalam pimpinannya, perkembangan agama Islam semakin luas. Hal ini terbukti dengan banyak tokoh-tokoh yang masuk Islam. Perkembangan Islam di benua Eropa, Andalusia Spanyol. Runtuhnya kebesaran Bani Umayyah di Damaskus dengan berdirinya Daulah Bani Abbasiyah di bawah pimpinan Abdul Abbas Asy-Syafah yang berpusat di Baghdad, yang menyebabkan seluruh keluarga kerajaan Bani Umayyah ditumpas. Namun, Abdurrahman berhasil melarikan diri dan menyusup ke Spanyol. Di sana dia mendirikan kerajaan Bani Umayyah yang mampu bertahan sejak tahun 193 sampai 458 Hijriah. Keberadaan kerajaan Islam di Spanyol merupakan perantara sekaligus obor kebudayaan dan peradaban. Ilmu pengetahuan kuno dan filsafat ditemukan kembali. Di samping itu, Spanyol menjadi pusat kebudayaan karena banyak para sarjana dan mahasiswa dari berbagai pelosok dunia berkumpul menuntut ilmu. Di Granada, Cordova, Sevilla, dan masih banyak lagi. Perlu pula diketahui bahwa peran wanita-wanita muslim di Spanyol saat itu tidak hanya mengurus dapur mereka, tetapi mereka juga memberikan sumbangan besar di bidang kesusastraan. Rusia jatuh ke tangan Islam di bawah pimpinan Panglima Hutaibah bin Islam pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik sampai permulaan Khalifah Sulaiman. Pada saat itu, Hutaibah mampu meloloskan penaklukan ke semua negeri yang terletak di dua sungai Jihun dan Sihun. Hutaibah juga berdakwah kepada penduduk untuk memeluk agama Islam dan meninggalkan penyembahan berhala.
Keberhasilan Qutaibah dimulai tahun 86 Hijriah sampai 91 Hijriah dan dapat menguasai semua negeri ini sampai mendekati perbatasan Cina. Inggris termasuk salah satu negara yang cukup bagus perkembangan Islamnya. Beberapa organisasi Islam yang ada di Inggris. 1. The Islamic Council of Europe. Majelis Islam Eropa berfungsi sebagai pengawasan kebudayaan Eropa. 2. The Union of Muslim Organization. Persatuan Organisasi Islam Inggris. 3. The Association of British Muslim. Perhimpunan Muslim Inggris. 4. Islamic Foundation and Muslim Institute. Keduanya bergerak di bidang penelitian beranggotakan orang-orang Inggris dan imigran. Di pusat kota London dibangun Central Mosque atau Masjid Agung yang selesai pembangunannya pada tahun 1977 terletak di Regent Park dan mampu menampung jamaah sampai 4.000 jamaah.